Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 1 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema dunia sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Dan tema ini adalah tema yang penting karena tema ini jika seseorang terperosok ke dalamnya maka bisa merusak akidah dan bisa bahkan mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam, bisa bahkan mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam. Tema ini adalah penyimpangan yang berkaitan dengan akidah. Dan tema ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
dan mereka manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan. Dan tidaklah Nabi Sulaiman alaihi salam telah berbuat kafir, akan tetapi para syaitanlah yang telah berbuat kekafiran karena mengajarkan kepada manusia perbuatan sihir. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung denganmu ya Allah min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam apabila sudah menutup, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari wanita-wanita yang meniup, tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Inilah tema yang akan kita bahas, sihir dan perdukunan. Kalau kita perhatikan dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka sihir artinya adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Perbuatan ajaib, yaitu perbuatan yang di luar kebiasaan manusia, yang aneh, dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Atau sihir juga maknanya dalam bahasa Indonesia adalah ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Kekuatan gaib di sini maksudnya adalah kekuatan yang dilihat oleh manusia di luar kebiasaan manusia. Itu pengertian sihir kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun pengertian sihir kalau kita ambil dari bahasa Arab, maka sihir diambil dari 3 huruf dasar, sin, ha, dan ra, yang artinya adalah sarfus syai' an wajhihi, memalingkan sesuatu dari sisinya. Misalkan saya sekarang menghadap kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian saya dipalingkan dari sisi saya menghadap Bapak Ibu, maka ini disebut dengan sihir. Ini disebut dengan sihir. Baik. Kemudian di sana ada arti sihir yang lain yang disebutkan oleh para ulama, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi istilah syariat, yaitu disebutkan di dalam kitab Gharibul Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani, bahwa kalimat sihir yang asal hurufnya dari sin, ha, dan ra memiliki berbagai macam makna. Yang pertama, at-tanwihu bil hiyal, yaitu mengerjakan trik-trik dengan tipuan-tipuan.
mengerjakan trik-trik dengan tipuan-tipuan. Kemudian yang kedua, al-khida', yaitu penipuan. Kemudian al-khafa, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Kemudian al-istimalah, sesuatu yang meliuk-liuk. Kemudian al-latafah, sesuatu yang lembut. Al-latafah, sesuatu yang lembut. Ini beberapa macam makna sihir dari sisi bahasa yang disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitabnya Gharibul Quran. Dan di sana ada makna lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim. Sihir adalah ibaratun amma latufa amruhu wa khafiya sababuhu. Sihir adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang lembut. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya termasuk sihir adalah kata-kata yang indah. Nah, ini berarti kelembutan sebuah kata-kata bisa menjadi sihir. Makanya ada sihir yang halal ketika seorang suami merayu istrinya dengan kata-kata yang indah sehingga istrinya terpesona, sehingga istrinya merasa diangkat, dipuji oleh suaminya. Mohon kepada bapak-bapak maju sedikit. Ini di tengah kosong. Maju Pak. Enggak usah pikirkan kamera urusan mereka itu. Jangan pikirkan kamera. Di tengah kosong Pak, maju. Nanti pada numpuk di pintu. Baik. Kemudian begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata-mata manusia. Tukang sihir Fir'aun mensihir mata-mata manusia. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, akhfau anhum amalahum. Mereka menyembunyikan dari manusia amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Ini beberapa makna sihir secara istilah syariat. Jadi kalau kita buka tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, sihir adalah sebuah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Perbuatan yang ajaib di sini maksudnya di luar kebiasaan manusia dan dilakukan dengan pesona. Pesona tadi kelembutan, tipuan, ya, dan kekuatan gaib. Kekuatan gaib di luar kebiasaan manusia karena dia meminta bantuan kepada jin atau ilmu. Jadi sihir itu bisa perbuatan, bisa sebuah ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Belajar apa kamu? Belajar sihir. Maksudnya belajar ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib, kekuatan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, itu dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab, sihir artinya tadi macam-macam. Ada sihir yaitu trik dengan tipuan, penipuan, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang meliuk-liuk, sesuatu kelembutan, ataupun sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada
perkara yang lembut dan sebab yang tersembunyi. Nah, itu sihir secara bahasa. Adapun sihir secara istilah syariat, perhatikan baik-baik, adalah uqad. Uqad itu buhul. Uqad itu adalah buhul. Nanti saya akan tunjukkan ya. Kemudian ruqa itu bacaan-bacaan. Wa talasim itu rajah-rajah. Tulisan-tulisan, angka-angka, huruf-huruf yang dipotong-potong, kemudian tanda-tanda, rumus-rumus yang tidak dipahami oleh manusia sewajarnya. Jadi buhul, ikatan-ikatan, bacaan-bacaan, rajah-rajah, yutawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin fima yuridu bihi darar al-mashhur. Yang mana dengan hal itu seorang tukang sihir dengan bantuan para syaitan dapat memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir. Saya ulangi ya, sihir adalah ikatan-ikatan, buhul. Makanya disebutkan kan dalam Al-Qur'an tadi, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad itu jamak daripada aqd. Aqd itu adalah ikatan. Buhul. Setiap praktek sihir pasti ada ikatan. Anda akan bisa mengetahui dia tukang sihir atau bukan, lihat dia ngasih buhul atau tidak. Uqad wa ruqa, yaitu bacaan-bacaan. Wa talasim, rajah-rajah. Yang tukang sihir dengannya bisa memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir melalui bantuan para syaitan. Ya, selalu sihir selalu ada buhul, selalu ada jambi-jambi, selalu ada tolasim, yaitu raja-raja. Tambah lagi yang keempat, saya lupa. Azanim, jimat-jimat. Yang dengannya tukang sihir dapat memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir dengan bantuan para syaitan dan jin. Pengaruh buruknya seperti apa? Pengaruh buruknya seperti asalnya saling mencintai menjadi saling membenci. Asalnya saling ingin bersatu menjadi ingin berpisah. Asalnya saling ingin mendekat menjadi saling menjauh. Ini berarti pengaruh buruk pada qalbu. Ada pengaruh buruk pada jasmani, seperti kepala sering sakit kepala tanpa sebab yang bisa didiagnosa oleh kesehatan, kedokteran. Atau badan semakin membengkak perutnya atau semakin mengurus tanpa ada bisa didiagnosa oleh kedokteran yang normal. Atau kaki penuh dengan paku dan seterusnya. Itulah pengaruh-pengaruh buruk yang dihasilkan dari sihir tadi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah."
Para tukang sihir tidak bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi sihir lebih condong kepada pemberian pengaruh buruk kepada objek yang disihir. Pemberian pengaruh buruk kepada objek yang disihir. Baik pengaruh buruknya itu pada qalbunya, perasaannya, atau pada jasmaninya, lahiriahnya. Itulah pengertian sihir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab A'lamul Hadits. As-sihru min amali syaitan. Sihir termasuk dari perbuatan syaitan. Yaf'aluhu fil insani binafthihi wa hamzihi wa waswasatihi. Tukang sihir melakukannya pada manusia dengan bisikannya, tiupannya, rasa waswasnya. Wa yatawalla sahir bi ta'limihi iyyah. Dan ilmu sihir dipelajari oleh tukang sihir dengan cara diajari oleh syaitan, wa man'unatihi alaih, dan dengan cara ditolong oleh syaitan. Fa idza talaqqahu anhu ista'malahu fi ghairihi bil qaul wan nafsi fil 'uqdah. Kalau sudah belajar dari syaitan, maka tukang sihir tadi dia mengganggu manusia, memberikan keburukan kepada manusia dengan ucapan-ucapan ataupun dengan jampi-jampi, tiupan-tiupan pada buhul-buhul. Ya, itulah sihir. Paham sekarang? Kalau saya tanya, sihir, apa itu sihir? Ringkasan sihir adalah pemberian keburukan terhadap orang lain melalui kekuatan gaib, baik itu dengan cara memberikan buhul, atau membaca-bacai, atau memberikan rajah, ataupun memberikan ajimat dengan bantuan siapa? Syaitan. Baik. Sekarang kita masuk kepada pengertian yang kedua, karena tadi tema kita dunia sihir dan perdukunan. Ya. Sihir sudah paham? Apa itu sihir? Pemberian keburukan terhadap orang lain. Ya, pemberian keburukan terhadap orang lain. Taib. Sekarang kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun. Dukun orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi. Nah, inilah bedanya sihir dan dukun. Dukun lebih condong kepada pengobatan, ya, mengobati orang. Dukun lebih condong kepada apa? Mengobati orang. Kalau sihir tadi lebih condong kepada memberi pengaruh buruk kepada orang. Misalkan ada seorang perempuan atau seorang laki-laki suka kepada perempuan, lalu dia melamar, lamarannya ditolak. Dukun bertindak. Benar gak itu istilahnya? Dukun bertindak. Jawabannya kurang tepat. Sihir yang bertindak. Tapi nanti ada ketepatan, karena dia ada semacam sinonim antara sihir dengan dukun. Baik. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada berbagai macam dukun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Coba lihat. Dukun bayi. Dukun yang pekerjaannya membantu proses kelahiran bayi dan ahli dalam merawat, mengobati dan memijat bayi. Ini enggak ada urusan dengan kekuatan gaib. Ini adalah keahlian tangan. Ya, kecuali kalau seandainya dia membaca
bacaan-bacaan. Nah, tergantung apa yang dibaca. Apakah yang dibaca doa-doa dari Al-Quran atau hadis dari Rasul, atau doa-doa yang bukan dari Al-Quran hadis dari Rasul. Dukun bayi tidak mengapa, secara pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dukun beranak, dukun yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan. Kalau menolong dengan lahiriah tidak ada kekuatan gaib, maka tidak mengapa. Ini dukun beranak, ini tidak mengapa. Dukun calak, di sini sebutkan bengkong, saya tidak tahu. Dukun jampi, dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Ini herbal, ya. Tukang-tukang herbal itu para dukun jampi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian di antaranya yang lain. Nah, dari mulai sini dukun japa. Dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Ini sama dengan ruqyah. Kalau mantranya berasal dari Al-Qur'an, doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Nah, di sana ada dukun klinik, dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Inilah sinonim dengan apa tadi? Dukun klinik. Membuat guna-guna, membuat kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini pasti meminta kepada jin, pasti berhubungan dengan jin. Nah, di sini ini istilah ini yang tercela berdasarkan pengertian ini. Dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Dukun santet, nah ini sama nih. Ini sinonim dengan sihir. Lihat pengertiannya. Dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Dukun santet. Ya. Kemudian yang lain, dukun siwer. Dukun yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami, hujan dan sebagainya. Pawang hujan. Nah, ini termasuk dukun sihir. Dan ini nanti kita akan bahas, dia adalah syirik akbar. Kenapa? Karena dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah dalam perihal kekhususan yang dimiliki oleh Allah, yaitu kekuasaan. Seperti penciptaan, pengaturan, dan kerajaan, kekuasaan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah dalam perihal ini. Padahal ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dukun siwer. Ya, pawang hujan termasuk di dalamnya. Kemudian dukun susuk. Ini juga tercela. Dukun yang mempunyai keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum emas pada bagian bawah kulit. Ini tercela dari beberapa sisi. Yang pertama, biasanya memasukkannya melalui bantuan jin. Kalaupun memasukkannya melalui medis, mungkin bisa saja. Tetapi kemudian setelah itu dijampi-jampi dengan minta bantuan kepada jin. Dan saya punya pengalaman pribadi. Waktu saya masih kerja di Dammam, ini kota ketiga terbesar di Arab Saudi dari kota-kota industri Arab Saudi, dan lumbung minyaknya Arab Saudi. Di timurnya Arab Saudi, perbatasan dengan Bahrain. Dan dari Dammam sampai ke Madinah atau ke Mekah sekitar 1.300 km.
Saya di sana bekerja sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di kantor tersebut. Tugas saya adalah mendakwahi para tenaga kerja Indonesia. Suatu saat saya mendapatkan jadwal dakwah di sebuah kantor penampungan tenaga kerja Indonesia wanita. Banyak yang bermasalah, yang kabur, banyak. Kita dakwahi, daripada mereka tidak ada kerjaan, kita dakwahi. Saat-saat berdakwah waktu itu saya memberikan ceramah tentang tauhid. Lalu ada ibu-ibu, "Ustaz, sudah selesaikan ceramahnya, saya sudah tidak kuat." Lalu saya bilang, "Bu, sebentar lagi, insya Allah setelah ini baru pertanyaan." "Tidak, saya mau nanya saya, kenapa ketika tadi Ustaz ceramah ini pipi saya panas, perut saya panas?" Maka saya langsung tembak, "Ibu pakai susuk sebelum ke Arab Saudi?" "Iya, Ustaz." Di sini ada dua, kemudian di perutnya ada dua. Apa tujuannya? Tujuannya agar majikan nanti dia bekerja di situ menjadi menurut sama dia dan tidak berbuat kasar kepada dia. Nah, ini bukti nyata Allah berfirman, "Wala yuflihus sahirun." Yang artinya orang-orang yang berbuat sihir tidak akan pernah beruntung, malah mendapatkan keburukan. Nah, ini dukun susuk yang melakukan praktek memberikan susuk pada manusia, ini adalah termasuk dukun yang menyimpang. Kemudian dukun tenung, dukun yang memiliki atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia. Tenung, kekuatan gaib, misalkan dari jauh sudah dimasuki hal yang buruk, ya. Kemudian dia sakit, dikirim dari jauh. Prakteknya ini dukun tenung, ya, terhadap manusia, kekuatan gaib terhadap manusia. Contoh misalkan, saya waktu itu masih mahasiswa di Universitas Madinah, ada kawan saya dari Suriname. Suriname ini adalah negara yang bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Kawan saya ini ganteng, tinggi, kemudian banyak perempuan yang suka kepadanya. Tapi akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan-perempuan tadi yang suka karena cintanya ditolak, dukun bertindak. Dia kirim itu, ya, dukun tenung ini mengirim tenungnya dari Suriname sampai ke Arab Saudi, ke kota Madinah. Dan kita sendiri yang sering mendapati. Ada kadang-kadang kita dapati tubuhnya setengah biru semua. Ada yang kita dapati pas dia mau masuk Masjid Nabawi, mendengar azan kabur, karena kan syaitan begitu. Kalau seandainya dia mendengar azan, maka dia kabur dan kentut dengan kentut yang besar bunyinya, hatta la yasma' ta'zin, sehingga tidak mendengar kumandang azan. Ini bukan berarti yang besar kentutnya adalah syaitan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, suatu malam kita meruqyah beliau sadar, tetapi sadarnya seperti itu. Kemudian kita ruqyah dengan cara kita berkumpul baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, gantian, ayat per ayat sampai kepada surat ayat kursi. Mulai dia tidak tahan, mulai dia berbuat yang aneh-aneh, lalu minta izin ke kamar mandi. Dari kamar mandi kemudian sehat kembali, karena yang di kamar mandi banyak minal khubuthi wal khaba'ith, banyak syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Makanya yang lama-lama di kamar mandi, ya, apalagi sampai udut, itu berkumpul kezaliman di atas kezaliman. Nah, kemudian setelah itu
Ketika mendekati 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia ngamuk, kita pegang kanan kiri, kemudian saya memegang kepalanya sampai dia lemas. Ketika dalam keadaan ngamuk tersebut, ini yang saya ceritakan tadi, dia pakai bahasa, dari mana kita tahu itu dari Suriname? Karena dia pakai bahasa Jawa. Apa gue? Wah, ini Suriname punya. Ya, ini sihir made in Suriname. Nah, itu dukun tenung. Kemudian dukun tiban, orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan roh. Ini sama semuanya. Nah, dari mulai tadi dukun klinik sampai dukun tiban itu yang bermasalah. Ya. Nah, tapi perbedaannya tadi adalah dukun sihir lebih condong kepada pemberian keburukan kepada orang lain. Sedangkan dukun lebih spesifik mengobati, tapi dengan minta bantuan kepada jin. Contoh-contoh misalkan mengobati dengan telur yang aturan bagus dimasak, dimakan. Ini dijadikan objek pengobatan, akhirnya telurnya penuh dengan darah. Karena sudah dipindahkan penyakit getah bening ke telur. Atau dipindahkan, nah ini saya pernah melihat secara langsung dengan mata kepala saya, memindahkan penyakit dari manusia ke kambing. Kambing yang asalnya santai, tenang, adem ayem, dia jadi ini semuanya adalah pengobatan-pengobatan ala dukun melalui tukang dukun melalui kekuatan gaib. Kajian belum, pertanyaan sudah gimana? Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan bahas itu poin pertama, pengertian sihir dan dukun. Kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah apa bahaya menurut Al-Quran dan hadis tentang sihir dan perdukunan. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 77. Saya sebutkan dulu poinnya, baru saya sebutkan dalilnya. Bahaya yang pertama adalah tidak akan pernah beruntung yang melakukan praktek sihir atau yang meminta dilakukan praktek sihir dan perdukunan tidak akan pernah beruntung. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 77, "Wala yuflihus sahirun." Orang-orang yang melakukan perbuatan sihir tidak akan beruntung. Di dalam ayat yang lain, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Yang artinya orang yang melakukan praktek sihir tidak akan beruntung apapun yang dia lakukan. Apapun yang dia lakukan tidak akan pernah beruntung. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 69. Ya, ini harus menjadi keyakinan akidah kita. Perbuatan sihir apapun, tujuannya untuk apapun, tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan. Misalkan untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang lain, atau untuk sebagai jimat. Nah, jimat tadi masuk mana? Sihir atau dukun? Sihir. Jimat supaya kebal, jimat supaya kaya, jimat supaya lancar rezeki, jodoh, urusan dan seterusnya. Maka ini adalah pasti tidak beruntung. Ya, pasti tidak beruntung. Ada orang pakai jimat, ako jadinya. Memakai cincin ini sudah 25 tahun. Aku berdagang di Jakarta, Tanah Abang. Kedidak yang wani menjamretku.
Sekalinya si jinnya tukang jamretnya. Ya pokoknya tidak mendatangkan keberuntungan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Dan ini keyakinan ini yang membuat kita tidak akan pernah takut kepada tukang sihir dan tukang dukun. Setinggi apapun ilmunya yang dia miliki, maka tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Tukang sihir tidak akan pernah beruntung apapun yang dia lakukan. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan sihir dan perdukunan pasti adalah perbuatan kekufuran. Dukun yang kita maksud tadi, dari mulai dukun klinik ya sampai dukun tenung dan seterusnya tadi, yang ada kekuatan gaib, minta bantuan kepada jin dan seterusnya, saya akan sebutkan nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah, Harut dan Marut, mengajari kepada seorang pun dari manusia ilmu sihir kecuali mereka berdua berkata, "Sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Maka janganlah kalian berbuat kufur dengan belajar dan melakukan praktek ilmu sihir ini." Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kekufuran. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa sihir adalah kekufuran. Kecuali Imam Syafi'i yang mengatakan sihir bisa dikatakan kekufuran kalau seandainya dia memang di dalam sihirnya berbuat kekufuran. Dan ini kecerdasan Imam Syafi'i dan ketelitian Imam Syafi'i. Dan sihir tidak dikatakan kekufuran kalau seandainya memang di dalam perbuatannya tersebut tidak terjadi kekufuran. Karena memang ada sihir-sihir dengan khayalan, seperti yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Melempar tali, kemudian dihayalkan kepada mata manusia, tali tersebut berubah menjadi ular. Ini sihir hayalan. Diberikan bawang bombay, disihir hayalan menjadi apel dimakan. Ini sihir hayalan. Atau sihir hayalan di antaranya adalah yang tidak kufur, yaitu mengobati. Perdukunan termasuk mengobati dengan tadi ramuan-ramuan, rempah-rempah, maka ini tidak kufur kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi jumhur ulama berdasarkan ayat ini Al-Baqarah ayat 102, maka sihir secara mutlak adalah melakukan perbuatannya kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian bahaya yang ketiga dari perbuatan sihir. Sihir adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan pelakunya, memasukkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perbuatan yang mubiq. Mubiq itu artinya yang menghancurkan pelakunya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sihru, yaitu perbuatan sihir. Yang keempat, buruknya sihir dan perdukunan, dia adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah. Nusrah itu adalah menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir. Jadi gini Pak, ada orang yang kena sihir, kemudian diobati dengan sihir, itu namanya nusrah. Bagaimana logikanya? Logikanya begini. Orang yang pertama mensihir itu memasukkan jin kepada objek yang disihir. Misalkan jinnya
jabatannya atau pangkatnya adalah barada. Lalu dia obati dengan sihir, ya, dengan mendatangkan jin yang pangkatnya adalah jenderal bintang 2, irjen. Maka barada ini pasti takut, dia keluar pastinya, ya. Maka kelihatan sembuh, tetapi dia sebenarnya mendatangkan keburukan yang lebih parah. Saya pernah kejadian akan hal ini. Tapi saya cerita-cerita seperti ini jangan ada yang minta ruqyah, ya. Nanti orang terkena. Taib. Waktu itu saya pulang liburan musim panas dari Arab Saudi. Kita masih mahasiswa, bawa air Zam-Zam. Singgah di rumah kawan di Jakarta. Kemudian ada yang minta ruqyah. Kenapa perempuan ini minta ruqyah? Karena dia setiap kali berwudu menghadap ke kiblat, ingin sholat, setelah takbiratul ihram baca doa istiftah, dia tidak hafal Al-Fatihah. Hilang hafalan Al-Fatihah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Saya bilang, sudah, coba tidak sholat, silahkan duduk. Lalu dia baca Al-Fatihah. Bisa, berarti diganggu saat sholat. Dan begitulah sihir dan dukun. Dia menghalangi manusia dari mengerjakan ibadah yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat. Makanya salah satu praktek dukun yang asli pakai sad, bukan pakai sin, asli, itu adalah dia berhubungan dengan jin. Dan cara berhubungannya dengan jin adalah menyembelih ayam. Ayamnya disembelih tidak sampai mati, pokoknya dilukai gitu saja, agar darahnya semakin banyak yang tersebar. Semakin banyak darah yang tersebar, semakin banyak sesaji untuk jin. Kenapa ayam yang disembelih? Lain sapi. Sapi keganalan. Anak ayam adalah, tadi subuh saya membuktikan ini. Ketika pas azan dia berkokok, subhanallah. Karena dia mendengar, dia melihat malaikat. Waktu subuh adalah waktu perkumpulan malaikat, dan itu waktu yang paling agung. Ya, makanya sangat tercela yang tidak bangun subuh. Sangat tercela. Tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuh di akhir waktu atau di luar waktu, itu sangat tercela. Karena itu sedang berkumpulnya malaikat. Malaikat yang menjaga di malam hari ingin selesai tugasnya, kembali lagi ke langit. Dan malaikat yang berjaga di siang hari baru datang, ingin bertugas, berkumpul di waktu subuh. Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh. Qur'anul fajr itu artinya salat yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an pada waktu subuh. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, itu yang disembelih ayam agar orang tidak membangun subuh. Nah, orang ini seperti itu juga. Kembali kita ke masalah tadi. Lalu akhirnya karena dia perempuan, saya suruh masuk ke dalam kamar. Lalu saya di pintu kamar seperti ini. Ini kamarnya, saya di sini, di dinding itu. Tidak masuk. Dan kalau tidak salah ingat, di dalam situ ada istri saya juga. Saya suruh masuk menemani. Saya bacakan. Nah, ini nasihat untuk yang suka meruqyah, ya. Lebih baik jauhi dari berikhtilaf, berkumpul, ya. Apalagi kalau seandainya meruqyah massal gitu, ya. Seperti ini, ruqyah massal, ibu-ibu di belakang, kemudian nanti di tengah-tengah ada yang sudah mulai teriak-teriak. Itu belum ada contohnya dari para salafus saleh. Dan itu bisa mempengaruhi yang lain. Pas si fulan kena, yang lain kada kena, kemudian mulai takut dia. Akhirnya kena juga. Ya. Kemudian ibu-ibu,
Dan ibu-ibu kadang-kadang peruqyah pakai gaya-gaya keren gitu kan, pakai sarung tangan hitam gitu, ya, sebagai alat bukti, sarung tangan hitam. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian enak aja pergi ke tempat perempuan, kemudian megang-megang. Hada la yajuz. Ini tidak boleh, haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad imra'atin qat illa imra'atan yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh seorang perempuan pun kecuali istrinya dan budak yang dimilikinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan para perempuan yang bukan mahram. Akhirnya dia masuk, saya baca, kemudian baca Al-Fatihah beberapa. Sebelumnya tadi bawa air zam-zam. Kemudian saya baca Al-Fatihah, bacai zam-zam itu cuma Al-Fatihah saja, nggak usah bacaan-bacaan yang lain, Al-Fatihah saja. Makanya kalau ada orang, Ustaz minta air dong, mana botolnya? Hadangi aku kamar dulu. Kadang sini aja, saya baca di sini aja. Aduh, usah kamar, apa pengen kamar? Al-Fatihah, nggak ada yang lain. Fatihah. Wa ma adraka ma annaha ruqyah. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu, atau lebih tawakal lagi, baca sorangan, minum sorang. Daripada minta kepada orang, bergantung kepada makhluk, baca sorang, minum sorang. Kemudian setelah itu saya baca Al-Fatihah, kemudian dikasih minum, langsung muntah karena zam-zam. Zam-zam ta'amun tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam adalah makanan paling bergizi, obat penyembuh paling mujarab. Kemudian baru dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Baqarah. Saya kalau meruqyah selalu surat andalannya Al-Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarka hasrah wa la yastati'uha al-baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah. Nah, antum coba ini, yang seret-seret rezeki, yang sedang datang-datang penyakit, yang sedang gundah-gundah amaliyahnya, baca surat Al-Baqarah. Sehari sekali, sehari dua kali, sehari tiga kali, coba baca. Lihat bagaimana perubahan dalam kehidupan dan urusan kita. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin bohong. Surah Al-Baqarah bacanya sebentar, 2 juz 4 lembar, sebentar dia, paling 1 jam 1/4. Bagi nang lancar. Ya. Membacanya adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak akan sanggup tukang sihir melawannya. Baca saya surah Al-Baqarah, sama kejadiannya ketika mendekati ayat kursi dia muntah-muntah. Nah, kemudian setelah itu sampai 2 ayat terakhir tambah besar muntahnya, akhirnya sadar. Kemudian istri saya bercerita setelah kejadian, si ibu tadi bertanya ya, apakah Umu melihat ada sesuatu yang keluar dari perut saya? Kata istri saya, enggak. Ya, seperti ada tikus yang keluar. Sebenarnya kasus perempuan ini apa? Kasus perempuan ini adalah dia luka karena tabrakan. Karena terlalu sakit dia pergi ke orang pintar. Akhirnya lukanya dianggap sembuh, tidak merasakan sakit lagi. Tetapi ternyata dia mempunyai penyakit yang lebih parah. Tadi apa? Lupa surat Al-Fatihah. Akhirnya setelah diruqyah selesai, saya suruh wudu, sholat 2 rakaat, bisa dia baca Al-Fatihah. Nah, kembali ke permasalahan tadi, bahwa sihir adalah min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan. Itu keburukan yang keempat dari sihir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang kelima dari sihir adalah
perbuatan sihir pasti Allah akan batalkan, sekuat apapun sihirnya. Dalam surat Yunus ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala Musa ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin." Nabi Musa alaihissalam berkata kepada tukang sihir Fir'aun, "Apa yang kalian bawakan ini bukan sihir. Sesungguhnya Allah akan menghancurkannya." Pasti Allah akan menghancurkan perbuatan sihir mahmakan. Baik itu, kan saya sudah ucapkan tadi, setiap sihir pasti ada buhulnya. Yang ingin sembuh dari pengaruh sihir silakan cari buhulnya. Nah, buhulnya ini kalau kita kuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita temukan, atau bisa dia terbakar dengan izin Allah, takdir, kudrat, iradat Allah, melalui proses alam hancur dia. Karena biasanya buhul ini disimpan di tempat yang tersembunyi, yang susah dijamah oleh manusia. Pernah kejadian, nanti saya akan contohkan di videonya. Saya sengaja ini pelan-pelan karena waktu kita panjang. Jadi antum harus sabar ya nonton. Pernah kejadian di Arab Saudi ada namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahy Anil Munkar. Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dalam komisi itu ada bagian, yaitu bagian dukun, sihir dan perdukunan. Pemberantasan sihir dan perdukunan. Jadi kalau di Indonesia ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini KPSD, Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Nah, mereka apa? Berkat dukun yang sudah ditangkap, maka dukun ini memberitahu bahwa banyak buhul yang dilempar ke lautan. Akhirnya diterjunkan para penyelam di tepi lautan tersebut. Kemudian dapat buhul yang begitu banyak. Kenapa di lautan? Karena tidak bisa terjamah. Selalu praktek sihir selalu ada buhulnya. Ya, siapa yang ingin sembuh dari itu, maka carilah buhul. Saya pernah didatangi oleh pengantin baru. "Ustaz, kami ini aneh Ustaz. Kami baru beberapa hari menikah. Tapi setiap kali kami masuk kamar pengantin kami, terasa hawa itu tidak nyaman. Saya melihat istri kayak melihat warik, dan sebaliknya. Tapi ketika di luar kamar itu kita sangat mesra. Akhirnya kami berjimat di dapur, di ruang makan, di sofa dan seterusnya. Tapi tidak bisa di ruang makan. Saya katakan cari, pasti ada sesuatu dari buhul. Rupanya beliau setelah beberapa lama beliau dapat. Beliau memberitahu saya, benar yang Ustaz katakan. Kami dikasih kasur. Nah, ini hati-hati nih, hadiah pernikahan. Bukan suudzon kita kepada orang, tapi kan istri seseorang mungkin ada mantannya, pian ada mantannya, ada mantan, ya. Ada yang tidak suka, akhirnya ngasih sesuatu. Ternyata di dalam kasur tadi. Nah, itu pasti ada buhul. Setelah dihancurkan, nanti cara penghancurannya kita akan lihat. Setelah dihancurkan, maka selesai urusan. Yang asalnya warik jadi bidadari. Biar tahu warik kan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buruknya sihir juga adalah di dalam syariat Islam, seorang yang terbukti melakukan praktek sihir wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Bujalah ibn Abdah
Beliau bercerita, "Ja'ana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bi sanah." Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifatu Rasulullah, khalifatul muslimin. Beliau setahun sebelum beliau meninggal, beliau menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Salah satunya adalah kepada Bujalah bin Abdah. Di dalam suratnya tertulis, hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir. Ini perintah. Dan itu ijma' para sahabat. Tidak ada yang menolak akan hal itu. Makanya ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kecuali Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i mengatakan boleh dibunuh kalau seandainya memang tukang sihir ini sudah membunuh. Ini kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah. Boleh dibunuh kalau seandainya tukang sihir ini akibat praktek sihirnya membunuh orang. Karena ayatnya berbunyi an-nafsu bin-nafs. Nyawa dibayar nyawa. Nah, itu kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan akhirnya dikuatkan pendapatnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian juga keburukan sihir yang lain, siapa yang mendatangi tukang ramal. Nah, ini istilah baru. Tadi kita cuma dapat tukang sihir, dukun, tukang ramal masuk mana ini? Nanti saya akan jelaskan. Siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya saja, belum percaya, bertanya saja, tidak diterima darinya sholat 40 hari 40 malam. Dan Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, mengatakan bahwa yang dimaksud tidak diterima sholatnya adalah saqata anhul wajib wala thawabala, gugur kewajiban tapi tidak ada pahala. Diqodok pun nggak bisa, sejuta kali mengqodok nggak bisa. Karena gugur kewajibannya, tapi nggak ada pahala. 40 hari, 40 malam. Nah, kembali kita ke tukang ramal. Tukang ramal masuk mana? Bisa masuk dua-duanya. Baik tukang sihir ataupun dukun. Tidaklah tukang sihir kecuali dekat dengan ramalan. Tidaklah tukang dukun kecuali dekat dengan ramalan. Dan di zaman sekarang ada tukang sihir asli, dukun asli, ada dukun palsu, tukang sihir palsu. Zaman sekarang mudah. Misalkan ya, tukang sihir asli biasanya yang dia berhubungan dengan jin. Datang pasien, maka langsung, bagaimana kabarmu wahai fulan? Oh, tahu ngaran ulun sidin. Itu diberitahu oleh jinnya. Ini asli. Ya. Adapun yang palsu, dari mana engkau wahai fulan? Tahu ngaran ulun? Karena ada maklarnya di sana WhatsApp. Nanti akan datang hari ini. Ya. Rupanya ada maklar sihir dan maklar dukun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik persihiran atau perdukunan pasti ada ramalan-ramalannya. Nah, kemudian bahaya sihir yang lain adalah yang percaya kepada tukang sihir, tukang dukun, ramalan-ramalan mereka, maka telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Naml ayat 65. Apa suratnya? Apa ayatnya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak mengetahui siapa saja di langit dan di bumi hal gaib kecuali Allah. Ini yang dikufuri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal. Ya. Dan saya katakan di sini bahwa siapapun yang meramal
apapun profesinya di masyarakat, bagaimanapun bajunya, bagaimanapun penampilannya, kalau sudah meramal, maka dia adalah tukang ramal. Mau dia kiai kah, ustadz kah, habib kah, kalau sudah meramal, tukang ramal. Masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau saya pindah ke Balikpapan, bagaimana? Kalau saya babini 2, bagaimana? Bagus kada? Buka toko di sini, bagus kada? Dan seterusnya. Atau kahin, orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib yang telah lalu, seperti barang-barang hilang, ya, motor hilang, mobil hilang, anak hilang, bini hilang, ya, ini. Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan oleh si arraf atau si kahin, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keburukan sihir yang lain adalah orang yang pernah melakukan praktek sihir dan belum bertobat, maka tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yanala ad-darajatil 'ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min safarihi tatayyuran." Tidak akan pernah mendapatkan tingkatan yang tinggi di dalam surga siapa yang pernah main dukun atau mengundi nasib atau pulang dari bepergiannya karena merasa bernasib sial. Ini berjalan nih dari Balikpapan mau ke Banjarmasin, jalan darat. Jalan, singgah makan di rumah makan, melihat kucing picak pincang. Maka hendak berparak terus lawan kita. Maka dia mulai mempunyai merasa bernasib sial. Sepertinya ini tanda. Bolehkan kita ke Balikpapan? Tidak jadi safar. Ini orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga. Yang terakhir, yang sebelum terakhir, keburukan selanjutnya adalah yang melakukan praktek sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Pasti. Ya, pasti. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'uqdah, thumma nafatha fiha, faqad sahara, wa man sahara faqad asyrak." Siapa yang mengikat pada buhul, lalu dia jampi-jampi, dia baca-bacai, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Dan siapa yang berbuat sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Yang terakhir, pelaku sihir keburukannya adalah tidak masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata mudminul khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr." 3 yang tidak masuk surga. Tidak masuk surga ini ada penjelasannya nanti. Saya artikan dulu ya. 3 tidak masuk surga. Pertama, kecanduan minum minuman yang memabukkan. Yang kedua, memutuskan hubungan rahim. Yang ketiga, percaya kepada praktek sihir. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga ini adalah kalau dia menghalalkan minum-minuman yang memabukkan, padahal Allah haramkan. Nah, ini termasuk adalah yang memasukkannya ke dalam neraka, tidak masuk sama sekali ke dalam surga. Atau
dia tidak masuk ke dalam surga di golongan pertama. Kenapa? Karena harus disiksa dulu di neraka, baru nanti habis dosanya baru masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang mengekalkan seseorang di dalam surga kecuali kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar. Sedangkan minuman keras atau memabukkan tidak merupakan kesyirikan, kekufuran. Begitu juga menyambung hubungan rahim atau memutuskan hubungan rahim, maksud saya. Yang dimaksud tidak masuk surga adalah yang menghalalkan untuk memutuskan hubungan rahim. Boleh kok, kata dia, tidak bersahut sapa dengan rahim. Nah, ini dikhawatirkan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau dia sama tadi kasusnya, tidak masuk ke dalam surga di awal-awal orang-orang masuk ke dalam surga karena dia masuk neraka dulu. Setelah dibersihkan baru dia masuk ke dalam surga. Adapun yang percaya kepada sihir, maka dia ini adalah orang yang melakukan kesyirikan, dan kesyirikan pantas tidak masuk surga, kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 2 poin. Poin yang pertama pengertian sihir dan dukun, poin yang kedua buruknya sihir dan dukun. Poin yang ketiga, apa benar ada sihir dan dukun? Ini bagi orang-orang yang mungkin terlalu intelektual. Ya, segala-gala diukur dengan keilmiahan, kasat mata. Benar nggak ada sihir? Benar nggak ada dukun? Ya, maka jawabannya Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Was-sahih anna lahu haqiqah." Yang pendapat yang benar bahwa sihir memang memberikan pengaruh buruk. Ya, benar, sihir itu memberikan pengaruh buruk. Wa bihi qata'an jumhur, dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh jumhur ulama, wa alaihi 'amatul ulama, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Wa yadullu alaihi kitab wa sunnatus sahihatul masyhurah, dan ini ditunjuki oleh Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Ini perkataan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Apa dalil bahwa sihir itu benar adanya? Yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102 tadi. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Ya, yang artinya akhirnya manusia belajar dari 2 malaikat Harut dan Marut ilmu sihir, yang dengan ilmu sihir tersebut memisahkan antara suami dan istri. Para ulama, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan, "Fi isnad at-tafriq ila as-sahara wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulubi bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqati wal qurbi wal bu'd." Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa mereka belajar ilmu sihir untuk memisahkan antara suami istri, ya, dan yang menjadi sebab terpisahnya antara suami istri adalah ilmu sihir, ini menunjukkan bahwa sihir memang benar adanya, memberikan pengaruh buruk, baik itu dengan rasa cinta, rasa benci, ingin bersatu, ingin berpisah, ingin mendekat, ingin menjauh. Nah, ini dalil pertama. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang sedikit-sedikit cerai. Saya pernah ke sebuah daerah, atau diceritakan di sebuah daerah di Indonesia, katanya perempuan-perempuan di daerah tersebut suka bercerai. Dan kalau seandainya dia janda, dia bangga jadi janda. Kenapa? Karena berarti, maksudnya gini, dia punya istri, suami, ya, kemudian bercerai, kemudian nikah lagi dengan suami yang lain, nikah lagi dengan suami lain. Semakin banyak dia nikah dengan laki-laki, berarti dia semakin tinggi.
berarti payung. Ya, jadi ada kebiasaan di sebuah daerah di Indonesia yang seperti itu. Janda nikah lagi, cerai, nikah lagi. Berarti ini perempuan hebat karena dinikahi oleh banyak lelaki. Kepayuan berarti. Kepayuan. Nah, saya ingin nasihatkan hati-hati yang sedikit-sedikit cerai. Ya. Suami sedikit-sedikit keluar kata cerai. Karena itu salah satu tujuan iblis memisahkan manusia. Hati-hati nih suami-suami yang tidak penyabar, dikit-dikit cerai. Awas sih kamu, benganga aku cerai kamu. Benganga dicerai kamu. Ya, tidak harus sabar. Laki-laki yang lebih diperintahkan oleh syariat untuk lebih bersabar. Ya. Itu ingat para suami. Ya. Pegang baik-baik ibu. Tuh, dengari Ustadz. Ya, laki-laki yang lebih dituntut untuk lebih bersabar menghadapi perempuan. Ya. Lebih bersabar. Maka kenapa lebih bersabar? Karena kalau sudah terpisah, itulah salah satu tujuan mempelajari ilmu sihir, memisahkan antara suami dan istri berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 102. Maka hati-hati para ikhwan. Dan saya katakan, suami istri yang sering bertengkar ini mungkin salah satunya bukan manusia. Warik tadi bilangnya. Coba saya bacakan ya. Saya ingin bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Surat Ar-Rum ayat 21. Saya bacakan ya. Beliau mengatakan, Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Dari tanda kekuasaan Allah menjadikan bagi kalian wahai lelaki dari jenis kalian. Lihat kata-kata jenis ini. Dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, "Khalaqalakum min jinsikum inatsan yakunna lakum azwajan." Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian perempuan yang menjadi pasangan bagi kalian. Kemudian beliau mengatakan, walau annahu ja'ala bani adama kullahum dzukuran. Jikalau ya, Allah menjadikan seluruh anak keturunan Adam, ini kan ada Adam, ada Hawa, seluruh anak keturunannya laki-laki seluruhnya. Wa ja'alu inatsaw min jinsin akhar min ghairihim, imma min janin aw hayawan. Dan kemudian menjadikan pasangan dari jenis feminin bebiniannya dari jenis makhluk lain, baik itu jin atau hewan, lama hasala hadzal iktilaf bainahum wa bainal azwaj. Maka tidak akan terjadi rasa cinta, rasa tenang, rasa kasih. Bal kanat tahsulu nafratan law kanatil azwaj min ghairi jins. Yang terjadi adalah terjadi perselisihan selalu kalau seandainya pasangan perempuan kita bukan dari jenis manusia, jin atau hewan. Makanya saya katakan tadi, secantik-cantiknya warik itu tidak akan mendatangkan ketenangan, rasa cinta. Coba pian bebini lawan jin ifritah, hendak diragap, hilang sih dia. Coba bagaimana? Makanya saya katakan, suami dan istri yang sering bertengkar, jangan-jangan salah satu dari keduanya apa? Pian seorang padahal. Ya, ini pada ikhwahnya. Jadi sabar. Karena bini kita suatu menit tertawa, pada menit selanjutnya menangis. Sabar. Mungkin sedang capek, sedang sedih.
sedang teringat orang tua. Mereka itu kan tawanan di dalam naungan kita, tawanan. Tidak boleh keluar satu langkah dari rumah kita, nggak boleh keluar. Ya, tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Meskipun di depan rumah ada bapaknya yang manggil, nggak boleh keluar. Kalau suaminya tidak mengizinkan. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain surat Al-Falaq yang saya sebutkan tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hambali dalam kitab Al-Mughni, walaula anna as-sihra lahu haqiqah lama amara Allah bil isti'anati min. Kalau sihir itu tidak mempunyai pengaruh yang nyata, kita tidak mungkin diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari sihir. Karena ada pengaruh nyatanya, bujuran ada, memang kita diperintahkan untuk minta perlindungan. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Ini menunjukkan bahwa sihir memang benar adanya, ada pengaruhnya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Suhiran Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Hatta idza kana dzata yawmin wa huwa 'indi da'a Allah wa da'ahu thumma qala." Ini perhatikan baik-baik. Terutama yang mungkin keluarganya, na'udzubillah ya, keluarganya ada yang kena sihir. Perhatikan hadis ini baik-baik. Banyak sekali pelajaran di dalamnya. Nabi Muhammad SAW disihir. Pelajarannya adalah sekelas derajat yang tinggi dimiliki oleh Rasulullah SAW tetap kena sihir. Bukan berarti beliau lalai, tetapi itu ujian. Makanya jangan heran kadang-kadang penghafal Quran, imam di masjid Bandara As-Salam, sidin jua muadzin, sidin jua iqamah, sidin jua imam dan makmumnya karena kan kerja jamaahnya, sidin ahli hafal Quran, sidin berbakti orang tua, orang soleh pokoknya. Tapi kena sihir. Itu berarti bukan berarti dia anti maksiat, tetapi apa? Ujian untuk meningkatkan derajatnya. Dan ini pesan ya, bahwa kadang manusia itu dilihat dari sisi amalnya tidak sama. Gini, kadang manusia itu ditakdirkan oleh Allah sampai surganya di sini, tingkatan surga dia itu di sini. Tapi kalau dilihat dari sisi amal nggak sampai. Dengan apa Allah menaikkan dia dari sini ke sini? Dengan ujian-ujian. Nah itu ada hadis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran. Sampai dihayalkan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa sihir yang beliau terkena adalah sihir hayalan. Dan sihir hayalan yang sangat tinggi. Karena para nabi diuji dengan ujian yang paling berat dari manusia seluruhnya. Asyaddun nasi banaan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Apa hayalannya? Beliau dihayalkan, beliau akan mengerjakan sesuatu, tetapi dihayalkan sepertinya sudah, akhirnya tidak jadi. Dan itu kan berbahaya kalau seandainya beliau sedang menggilir istrinya. Ketika sudah syahwat memuncak, ingin menggauli istri A, kemudian dihayalkan kepada beliau, sepertinya sudah, akhirnya tidak jadi. Ke istri B, begitu juga dihayalkan, akhirnya akan menyiksa beliau. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dan waktu itu kata Aisyah, beliau sedang menggilir aku, lalu beliau berdoa kepada Allah. Maka yang kena sihir berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidur. Setelah berdoa beliau tidur. Lalu datang dua malaikat. Dua malaikat ini, satu di sisi kepala, satu di sisi kaki.
Yang satu bertanya, ma waj'ur rajul? Orang ini sakit apa? Yang satu menjawab, matbub. Mim, ta, ba, waw, ba. Matbub. Maksudnya terkena sihir. Jangan diberi nama anak dengan matbub. Itu kena sihir nanti. Ya. Kena sihir. Wa man tabbahu? Yang ini bertanya lagi, siapa yang mensihir dia? Yang ini menjawab, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi bin Bani Zuraid. Seorang yang bernama Labid bin A'sam dari kaum Yahudi, dari keturunan Zuraid. Ya. Kemudian fimada. Nah, ini lihat pentingnya. Pada apa dia menyihir? Fi mushtin wa musyatah wa juffi tal'atin dzakar. Yaitu dari sisir Rasulullah SAW yang di situ ada rambut-rambut. Rambut adalah objek yang paling sangat kental, mudah, mujarab untuk mensihir seseorang. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan yang sedang berpacaran. Saya tidak membenarkan pacaran, tapi kalau terjadi pacaran, hati-hati ganti-ganti barang. Kan biasanya gitu, lagi sayang-sayangnya, belum bunting baru ya, lagi sayang-sayangnya ganti-ganti barang. Hadiah-hadiah. Apa yang dipakai maka dipakai oleh pacarnya dan seterusnya. Apalagi ada rambutnya. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana diletakkan? Di dalam pelepah kurma, kemudian dimasukkan. Lalu diletakkan di mana? Fi bi'ri Dzi Arwan. Di sumur namanya Dzi Arwan. Bangunlah Rasulullah SAW. Lalu beliau pergi ke sumur tersebut, lalu diambil, lalu dimusnahkan. Selesai sihirnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu memang benar adanya. Baik, poin selanjutnya. Mengapa sihir termasuk kesyirikan dan kekufuran? Ada minimal 3 sebab. Yang pertama, di dalam sihir dan dukun pasti ada berhubungan dan minta bantuan dengan jin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tapi manusia, para syaitanlah yang kafir, yang mengajari manusia perbuatan sihir. Pasti minta bantuan kepada jin. Ini sekali lagi adalah tukang sihir yang asli. Minta bantuan kepada jin. Kalau palsu, jangankan minta bantuan kepada jin, bertamu aja buka. Tidak berani dia. Tapi kalau asli ya, pernah kejadian di Arab Saudi, ada amar ma'ruf nahi munkar, Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun menangkap seorang dukun. Lalu setelah itu, ketika ditangkap, dukun ini menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut kepada hukuman nantinya? Dia bilang, saya tidak takut kepada hukuman, tapi saya menangis, sedih. Kenapa? Karena saya banyak memelihara jin. Kenapa saya mau ditangkap? Aku kan diberitahu. Ya, saat ditangkap saya tidak diberitahu. Kenapa? Maka syekh yang menangkap mengatakan, mungkin sesajimu kurang. Karena ini dukun asli. Maka dia mengatakan, tidak, saya punya perawan di rumah. Perawan, kalau dalam dunia sihir dan dukun itu seks bebas, itu sudah lewat masanya. Mereka tidak untuk itu lagi perawan. Tetapi setiap kali perawan ini haid, diambil darahnya, kemudian dia mengabdi kepada syaitan dengan cara menuliskan ayat-ayat kursi dengan darah haid. Nah, ini contoh ya, orang yang minta bantuan kepada jin.
Adapun yang palsu maka tidak akan seperti itu. Paling pura-pura. Tapi baik yang asli ataupun yang palsu tujuannya sama, duit. Ujung-ujungnya duit. Seperti misalkan nenek moyang para tukang sihir, yaitu tukang sihirnya Fir'aun. Dia mengatakan kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa dan Harun alaihissalam, apakah kami akan mendapatkan upah? Di ujung-ujungnya duit. Sihir atau perdukunan pasti ujung-ujungnya apa? Duit. Berdasarkan ayat tadi. Nah, kalau dukun palsu, mereka hanya memalsukan saja. Contoh misalkan, ketika ada seorang istri bingung suaminya nggak pulang-pulang, ada yang bilang dia selingkuh, ada yang bilang macam-macam. Akhirnya dia pergi ke tukang sihir atau dukun. Kemudian setiap pasien yang datang, tukang sihir atau dukun ini pasti tidak mau dibiarkan pasiennya lewat begitu saja. Oh, saya tahu di mana suamimu berada, padahal dia nggak tahu. Ya, tapi saya perlu hewan untuk dikurbankan. Maka silahkan datangkan hewan tersebut. Apa hewannya? Tikus. Oh, di rumah banyak, nyaman. Tapi ini bukan sembarang tikus. Tikus yatim. Kalau yatim berarti pengertiannya adalah seorang anak yang belum balik mati abahnya. Itu kan yatim. Berarti kalau tikus yatim, kita harus tahu abah mamanya kapan nikah, kemudian umur ini berapa tikusnya. Nah, itu sebenarnya ada permintaan ta'jizi, yaitu pelemahan. Tujuannya adalah agar duit. Nah, kalau pian tidak bisa tikus yatim, maka kalau begitu hewan lain ada apa? Apa itu? Warik. Warik buta. Ngalih mencarinya. Warik meskipun buta dia tetap bisa jalan-jalan. Ngalih jalan. Kalau tidak bisa juga, maka saya perlu kemenyan, perlu ini, ujung-ujungnya apa? Nah, itu sebab yang pertama. Kenapa sihir termasuk syirik dan perdukunan? Termasuk kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua adalah karena di dalamnya pasti ada iddia ilmul ghaib, mengaku mengetahui akan hal ghaib. Pasti itu. Kemudian yang ketiga, para tukang sihir, tukang dukun yang asli, mereka agar manjur mengabdi kepada syaitan, mempunyai kekuatan gaib tadi, mereka harus merendahkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah. Contoh, mushaf Al-Quran mereka jadikan pijakan saat buang air kecil, buang air besar, untuk menghinakan Al-Quran. Menulis ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis seperti darah haid tadi. Menulis ayat Al-Quran di bawah telapak kaki agar bisa dijajak, diinjak. Menulis surat Al-Fatihah dengan terbalik, nanti saya akan contohkan, dengan terbalik. Ya. Karena kalau seandainya di awal kan Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah agung di awal, di atas. Kemudian waladhdallin di akhir, di bawah. Orang-orang yang sesat. Tapi kalau dibalik, nama Allah jadi di bawah, yang sesat jadi di atas. Ini menghinakan Al-Quran. Contoh yang lain lagi, wudu dengan sengaja, sholat dengan sengaja tanpa berwudu, karena ingin menghinakan sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah sholat jika seseorang berhadas sampai dia berwudu. Kemudian para ikhwah, selanjutnya juga menyembelih hewan yang saya contohkan tadi. Kemudian juga diantaranya memberikan, meminta sesuatu bekas yang dipakai oleh si pasien
ataupun objek yang ingin disihir atau ingin didukun. Ini termasuk daripada menghinakan syariat-syariat Islam. Baik. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin sebelum terakhir, tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Yang pertama, bertanya kepada pasien nama pasien dan nama ibu pasien. Siapa namamu? Fulan. Siapa nama ibumu? Memberikan rajah-rajah yang saya akan contohkan nantinya. Kemudian yang kelima yaitu meminta menggantung sesuatu ataupun menanam sesuatu, ya, menguburkan sesuatu di dalam rumah, di luar rumah, di belakang rumah atau yang semisalnya. Kemudian selanjutnya adalah memberitahukan kepada pasien namanya dan nama asalnya dari daerah mana tanpa bertanya sebelumnya. Kemudian juga memberikan jimat ya, yang digantung. Kemudian juga menuliskan huruf-huruf Al-Quran dipotong-potong. Kemudian juga membaca garis tangan. Ini termasuk tukang sihir dan perdukunan. Baik. Poin terakhir sebelum kita melihat video-video yang ada, yaitu apa kiat atau tindakan preventif sehingga tidak terkena sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tindakan preventif adalah tadi yang sudah saya sebutkan, sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Dan amalkan ini para ikhwan, amalkan. Ya, tidak bisa sejam hatam surat Al-Baqarah, mungkin sehari 2 hari. Amalkan. Akan ada perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan seseorang. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bohong. Ya, akhdhuha barakah. Membacanya adalah mendatangkan keberkahan. Tindakan preventif yang kedua adalah membaca 2 surat minta perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh ditambah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Boleh ditambah dengan membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. 4 qul. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, "Ma ta'awwadha muta'awwidzun bimithlihinna." Tidaklah seseorang minta perlindungan dengan perlindungan yang sangat kokoh seperti seseorang membaca surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, di malam hari sebelum tidur membaca ayat kursi. Ini tindakan preventif ya, belum tindakan kuratif nantinya setelah terjadinya sihir. Yang keempat, di malam hari juga membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.
Ya, ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'aha fi lailatin kafatah. Dua ayat dari surah Al-Baqarah, dari dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya di dalam sebuah malam, Allah akan mencukupkan orang tersebut dengan dua ayat tersebut. Arti mencukupkan, dicukupkan dari gangguan syaitan, dicukupkan dari gangguan sihir dan seterusnya. Sudah berapa ini? 4. 4. Yang kelima, yaitu seseorang membaca zikir pagi dan sore, karena di dalamnya terdapat permintaan perlindungan dari gangguan-gangguan, seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Siapa yang membacanya lam tusibhu faj'atu bala. Siapa yang membacanya tidak akan terkena bala yang mendadak, musibah yang mendadak, tidak akan terkena. Siapa yang membacanya lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang membacanya dan dia singgah di sebuah tempat, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya sampai dia pindah dari tempat tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mendirikan salat. Ini termasuk daripada penjagaan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Siapa yang selalu menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Ya, ini tindakan-tindakan preventif. Termasuk di dalamnya juga yang selanjutnya adalah membaca doa keluar rumah. Apa doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membacanya faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Siapa yang membacanya dia akan diberi petunjuk, dijaga, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi cerita dukun tadi yang saya ceritakan, ditangkap tadi, yang dia nangis tadi, yang dikatakan oleh Syekh dia punya sesajimu kurang, kemudian dia jawab saya punya perawat. Maka kemudian Syekh mengatakan, kalau begitu sebab kami bisa menangkapmu adalah kami sebelum keluar rumah masing-masing baca bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tindakan kuratif kalau sudah terjadi kesyirikan, maka yang paling utama adalah berdoa. Kalau sudah terjadi apa? Sihir dan perdukunan. Yang paling utama adalah berdoa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nanti akan ditunjuki di mana buhulnya, atau ditunjuki di mana tukang sihirnya. Seperti itu. Ya. Saya pernah punya kawan dari Yaman, beliau mahasiswa Madinah juga. Beliau bercerita bahwa di negeri sana masih banyak orang-orang yang punya mata jahat. Sekali lihat, ulun melihat pian misalnya, pingsan pian, siup langsung. Itu masih banyak. Itu namanya al-ain. Ya, penyakit mata jahat. Dan itu obatnya adalah harus mengambil bagian dari ulun, kemudian diwudukan atau dimandikan. Nah, pernah kejadian ini bayi dari mulai beberapa kali, dari mulai kecil sampai umur 5 tahun nangis terus. Kerjaannya cuma nangis. Kemudian setelah itu ada nenek-nenek tetangganya meninggal, baru berhenti nangis. Ternyata si nenek itulah yang mengaini, memberikan mata jahat, pengaruh jahat kepada si bayi tersebut. Maka hati-hati, termasuk tindakan kuratif atau preventif juga bisa adalah sering-sering mendoakan, mintakan perlindungan untuk anak. Untuk anak. Seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzukuma bikalimatillahi tammat min syarri ma U'idukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syai'in min kulli ainin lam wa min kulli
apa? Min kulli ainin lama wa min kulli ainin lama gitu ya. Bunyinya seperti itu. Aku lindungkan engkau wahai anakku Hasan dan Husain dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. Dari syaitan, ya, dari keburukan syaitan, kemudian dari hama, yaitu dari syaitan perempuan, wa min kulli ainin lama, dari mata yang buruk. Dari mata yang buruk. Nah, ini beberapa. Kemudian kalau kuratif juga adalah di ruqyah. Ruqyah yang paling istimewa adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa ma adraka ma anha ruqyah. Tahukah engkau bahwasanya dia adalah ruqyah? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lihat beberapa video yang mungkin bisa menjadi wawasan bagi kita tentang sihir. Masih ada waktu insyaallah. Enggak apa-apa, ini gambarnya mana? Sudah? Oh, lagi loading. هذا الآن سحر يا أخوان بفضل من الله عز وجل ألقي القبض على وجد هذا السحر لأحد السحرة. السحر الآن عبارة عن باقية كان ملفوف بحجاب امرأة. Baik, perhatikan baik-baik, saya ulangi ini. Ini adalah buhul. Ya, ini adalah buhul. Buhul ini, lihat ya, saya akan cut ya. Lihat ini apa? Peci. Ya, ini peci. Maka hati-hati bekas-bekas kita, ya, yang mungkin dihadiahkan ke orang ataupun orang menghadiahkan ke kita. Pokoknya yang terkena, yang biasa dipakai. Makanya saya katakan tadi kan tanda tukang sihir dukun adalah yang mereka ini mensihir melalui bekas yang dipakai oleh si pasien. Nah, ini adalah mohon maaf ibu-ibu, ini adalah pembalut perempuan. Karena tadi dia menulis ayat kursi dengan darah haid. Ya, menulis ayat kursi dengan darah haid. Nah, ini buhulnya. Ini contoh buhul. Setiap praktek sihir pasti selalu ada buhul. Ya. Setiap praktek sihir pasti selalu ada buhul. Dan buhul itu harus dilepaskan. Buhul tersebut harus dilepaskan. Karena kalau tidak dilepaskan maka masih akan terasa perasaan-perasaan sakit, pusing, sakit badan dan seterusnya. Dan ini harus dilepaskan. Saya punya pengalaman tersendiri, mungkin dimatikan tuh. Saya punya pengalaman tersendiri tentang buhul ini. Jadi ada majikan orang Arab Saudi waktu itu, pekerjanya wanita Indonesia. Dia melakukan praktek sihir. Dia bawa buktinya. Ini buktinya wahai Ahmad, katanya. Ini orangmu mensihir keluarga kami. Apa buktinya? Rambutnya diikat kecil-kecil.
Maka saya berusaha ini langsung. Saya berusaha untuk membuka buhul-buhul yang rambut itu. Saya bacakan Al-Fatihah. Maka demi Allah dia langsung terbuka mudah gitu. Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia mudah terbuka. Ini adalah gambaran sihir untuk satu keluarga. Ini kan jahat sekali. Tukang sihir memang paling jahat. Makanya kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Nah, ini rambut. Hati-hati bekas-bekas rambut perempuan, ya, baik itu rambut disisir, rambut bulu ketiak, bulu kemaluan, maka ini semuanya. Nah, setelah dibuka seperti ini, biasanya langsung dia sembuh. Karena memang sihirnya ada pada buhulnya. Ketika dibuka maka langsung sembuh. Dan ini adalah rambut satu keluarga. Syekh bercerita rambut satu keluarga. Dari mulai bapak, kemudian istri, kemudian anak-anak. Nanti lihat ada yang paling kecil, bahkan anak kecil. Jadi memang perbuatan sihir dan dukun itu adalah keji. Makanya dalam agama Islam disyariatkan untuk dibunuh. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah tulisan di kertas, yaitu tulisan dengan darah haid, ayat kursinya. Ini untuk menghinakan Al-Quran, ya, untuk menghinakan Al-Quran. Nah, kenapa ayat kursi para ikhwah? Ayat kursi itu kan tidaklah ada orang yang membacanya di suatu malam, la yazalu alaihi minallahi hafidh wa la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Masih saja orang yang membacanya di suatu malam akan dijaga oleh para malaikat dan tidak ada yang berani syaitan mendekatinya. Maka untuk menghinakannya ditulis dengan darah haid, untuk menghinakannya. Ini tokek, binatang tokek yang sudah difermentasikan, diinikan, kemudian dimasukkan buhulnya ke dalam situ. Nah, kenapa tokek yang dipilih? Karena kita disunnahkan untuk membunuh cicak. Ini kalau di rumah antum ada cicak, antum sediakan tuh, Pak, sapu atau apa. Saya ingat betul bapak saya, kebiasaannya kalau ada cicak pasti langsung semangat sekali, karena dia akan berpahala. Karena cicak adalah hewan, termasuk di dalamnya tokek, hewan yang meniup api Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam agar tambah besar apinya. Makanya ada keutamaan untuk membunuh cicak dengan satu kali pukulan. Jadi semakin berseni kita itu kalau mukul cicak. Ini harus sekali ini mati nih. Ya, ini pada ikhwan. Dan ajari anak-anak kita seperti itu. Ya, ajari anak-anak kita. Nah, ini ramuan-ramuan yang dimasukkan di dalam badan atau tubuh tokek tadi, itu ramuan-ramuan yang membuat akhirnya si objek yang ingin disihir menjadi sakit, pusing, ya, dan seterusnya. Kemudian ini contoh yang kedua. Nah, ini adalah gambaran yang saya sudah sebut tadi. Setiap sihir pasti ada buhulnya. Dan buhulnya pasti disimpan di tempat yang sulit untuk dijamah. Pasti disimpan di tempat yang sulit untuk dijamah. Di antaranya ini. Nah, kemudian lihat ini. Ya, saya berhentikan dulu. Di antaranya ini di rumah yang sudah tidak dihuni oleh orang. Atau kadang-kadang di pekuburan lama yang sudah tidak digunakan lagi. Dan kemudian lihat dia pakai kertas, apa itu namanya?
Ya, ibu-ibu tahu kertas apa ini? Aluminium foil. Aluminium foil. Tujuannya adalah agar tidak cepat rusak. Persis seperti yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan ke dalam sebuah pelepah kurma sehingga tidak cepat rusak. Ma asbahal lailu bil barihah, kata orang Arab. Alangkah samanya keadaan sekarang dengan yang sudah lalu. Persis, karena memang asyirku millatun wahidah. Kesyirikan itu adalah satu ajaran dia. Nah, pasti ada paku-pakunya. Ini yang kadang-kadang membuat perut tidak nyaman, sakit badan dan seterusnya. Ini sihir ini. Yaitu yang tadi kita sebutkan perbedaan sihir dan dukun. Sihir adalah memberikan pengaruh buruk. Nah, ini buhul-buhulnya. Jadi yang paling sulit adalah buhul-buhulnya itu harus dilepaskan satu-satu. Jangan langsung untuk dibakar, karena mungkin ketika dibakar masih terikat dia buhul-buhulnya. Maka wajib diusahakan untuk dibuka, sehingga ketika dibuka dia terlepas dari pengaruh sihir tersebut, objek yang disihirnya tadi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita ambil di sini dulu, itu nanti yang terakhir. Nah, ini contoh juga bagaimana mereka mencari buhul. Lihat, itu kan padang pasir. Kita nyebutnya kalau di Arab Saudi al-bar. Bar itu artinya padang pasir. Biasanya kita kalau lagi ada liburan, ya kalau pian-pian kan ke pantai, ke gunung gitu. Ini kita ke padang pasir. Iya, liburannya di situ, masak apa segala macam. Nah, kadang padang pasir jarang untuk di apa namanya? Nah, ini tanda ar-riyasah al-'ammah, yaitu ke kantor umum untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini nanti di dalamnya ada buhul yang dicari. Coba lihat bagaimana para tukang sihir yang mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan, tidak punya hati lagi untuk melakukan praktek buruk kepada manusia. Ya, bapak dan ibu, bapak orang tua dan anak terpisah gara-gara sihir, suami dan istri terpisah gara-gara sihir. Nah, ini kezaliman yang sangat besar. Ya, nah lihat, dia pakai kaleng. Kaleng adalah bahan yang lama untuk hancurnya. Ya, kemudian setelah kaleng itu didapat, maka kemudian dibuka. Dibuka ada bungkusnya lagi. Ini semuanya tujuannya adalah agar seseorang, agar praktek sihirnya itu tidak hancur. Ya, agar praktek sihirnya tidak hancur. Lihat nanti apa isinya. Setelah itu mereka buka. Ya, dan tidak boleh takut akan hal ini, karena seperti yang kita bilang tadi, wala yuflihus sahirun. Ya, orang-orang para praktek tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Saya percepat sedikit proses pembukaan saja. Nah, ada plastik lagi, ya. Nah, ternyata yang didapati adalah kepala ikan tuna. Entah kenapa dia memilih kepala ikan di situ, ya. Dan sepertinya masih segar, ya. Kemudian yang menarik di situ pasti ada buhulnya, ada ikatan-ikatannya, ya. Ada ikatan. Nah, ini ikatan-ikatannya. Itu yang membuat seperti seorang yang terkena sihir itu seperti terperangkap gara-gara ikatan-ikatan tersebut. Dan seperti yang sudah saya ungkap, itu harus dibuka, dan membukanya dengan ruqyah seperti Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas. Ya, insyaallah dia terbuka. Ya, dia terbuka. Dan wajib ini dimusnahkan semuanya. Cara memusnahkannya bagaimana? Dibakar. Tapi sebelumnya tadi harus diruqyah, kemudian dibuka buhul-buhulnya, baru dimusnahkan. Jangan digoreng. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam sini ada praktek sihirnya, ada buhulnya itu. Ya. Jadi tidak sia-sia.
Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ini tahunya dari mana ya Ustaz? Kan ada dukun yang tertangkap, kemudian dia mengaku ketika diinterogasi. Kita